Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini telah hadir Mas Sandi dan juga Mas Gerit ya. Kita lanjutkan tugas presentasi ya. Silakan Mas Gerit. Ya, Sandi, baik, Pak. Mas. Oh, saya belum bisa sharing, Pak. Maaf. Ya, apa sudah muncul? Oke, sudah muncul, silakan. Ya, baik. Saya polanya seperti ini aja ya, Pak ya. Nggak full. Ya, ya. Nggak di... Ya, ya baik. Bismillah. Jadi ini yang sebenarnya ini bab yang keenam, Project Schedule Management dari SCALP. Ya. Jadi Project Schedule Management ini eh, yang pertama adalah mengenai urgensi jadwal proyeknya dulu ya. Jadi di sini kenapa jadwal proyek ini sesuatu yang sangat urgent karena ini ada dua hal paling tidak. Yang pertama ini karena eh, jadwal proyek itu merupakan eh, suatu yang apa ya mudah diingat ya, diukur oleh klien maupun oleh stakeholder yang lain. Kemudian waktu itu juga fleksibilitasnya paling sedikit karena biasanya ketika satu proyek berjalan tidak ada penambahan waktu, ya. Kemudian yang ketiga, ketika waktu itu eh, sangat mendesak, biasanya orang juga sangat apa namanya, sangat eh, mudah gitu ya biasanya, mudah menyalahkan, mudah melakukan apa, menyalahkan pihak ya biasanya pihak-pihak yang lainnya gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika di dalam satu proyek itu bisa jadi ada banyak hal di dalamnya. Bisa jadi karena kliennya tidak ada waktu untuk bertemu, misalkan satu asesmen atau hal-hal yang lain, dokumen misalkan yang seharusnya dikirim tidak dikirim gitu. Nah, itu tidak dijadikan satu alasan eh, proyek itu terhambat ya. Tapi orang lebih lebih sering mengingat bahwasanya pokoknya proyeknya itu tidak sesuai dengan schedule seperti itu. Nah, itu urgensinya. Jadi ini karena urgensi tersebut ketika tidak diperhatikan bisa menjadi konflik. Nah, kemudian manajemen proyek. Jadi manajemen jadwal proyek ini ada 6 proses utamanya dalam menjalankan jadwal proyek. Yang pertama adalah mengenai perencanaan atau manajemen jadwal. Nah, di sini dalam perencanaan, di dalamnya adalah menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang digunakan atau yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan aktivitas. Jadi, aktivitas ini harus dilakukan oleh anggota tim proyek dan eh, pemangku kepentingan atau stakeholder itu ya untuk menghasilkan proyek. Nanti aktivitas yang didefinisikan akan diturunkan dalam work breakdown structure atau WBS ya, yang nanti akan didetailkan lagi mengenai durasinya, biaya, kebutuhan sumber, dan lain-lainnya. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah yang ketiga mengurutkan aktivitas, karena eh, biasanya satu aktivitas ada dependensinya dengan aktivitas yang lain. Kemudian yang keempat adalah mengestimasi durasi waktunya ya. Jadi kadang satu aktivitas itu ada yang durasinya panjang, ada yang pendek seperti itu. Nah, selanjutnya eh, mengembangkan jadwal. Ini juga dari hal ini jadwal itu terkadang bisa kita eksplorasi, kadang bisa dipendekkan atau dimajukan gitu ya. Eh, Sehingga durasinya itu kadang juga bisa dipercepat gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengendalikan jadwal. Ya, ini juga sangat penting mengontrol dan mengelola perubahan pada jadwal proyek karena ketika di lapangan biasanya kadang terjadi jadwal itu tidak sesuai dengan eh, semestinya gitu ya, baik itu dengan kesepakatan maupun tanpa kesepakatan sebelumnya. Nah,
Kemudian planning schedule management. Jadi untuk eh, manajemen, schedule management ini biasanya untuk waktu-waktu yang di yang disepakati antara klien eh, dengan vendor misalnya. Ini yang pertama memang ketika suatu project akan berjalan, ini ditandai dulu gongnya dengan project charter. Dia biasanya di dalam project charter itu ditentukan kapan mulainya sampai tanggal berapa selesainya. Jadi biasanya statement minimal seperti itu untuk penjadwalan project. Kemudian nanti didefinisikan agak lebih panjang lagi dalam project plan, ya, di mana dalam project plan itu nanti tentunya agak lebih eh, bukan detail sekali ya, tapi agak lebih detail di poin-poin utamanya dari project ini akan disebutkan di dalam project plan. Nah, jadi jadwalnya agak eh, lebih sedikit lebih dijelaskan nih daripada sebelumnya di project charter yang hanya kapan mulai dan kapan berakhir. Nah, kemudian work breakdown structure atau WBS. Nah, ini baru di sini didetailkan dalam perjalanan proyeknya nanti. Bisa jadi dalam week 1, week 2, week 3, atau mungkin dalam apa namanya dalam dalam apa temporary waktu tertentu seperti itu. Nah, kemudian penjelasan dari project charter di sini. Jadi project charter kalau didefinisikan adalah suatu dokumen yang berisi estimasi waktu project. Jadi eh, project charter itu menetapkan project secara formalnya. Jadi tadi seperti ibaratnya peresmiannya gongnya seperti itu. Di sini project charter juga biasanya disusun di awal project ya sebagai dasar pengasahan project untuk dimulai. Nah, selanjutnya adalah project plan. Ya, project plan ini merupakan dokumen yang lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi mencakup rencana untuk semua aspek-aspek project ya, seperti pengelolaan waktu, biaya, risiko, kualitas, sumber daya, dan komunikasi. Jadi di dalam project plan lebih diperjelas lagi eh, dan juga eh, intinya di sini penjelasan mengenai jadwal pelaksanaan juga lebih detail lagi. Nah, dan akan lebih didetailkan lagi pada breakdown structure ya, yang di mana waktu-waktunya dibagi lebih kecil-kecil lagi. Selanjutnya ini contoh dari perencanaan waktu pada project plan. Misalnya nih dalam satu project, di dalam project plan ini lebih agak lebih dijabarkan ya apa saja yang dilaksanakan. Misalkan ini dari bulan Juli sampai Desember. Nah, bedanya kalau di project charter dia hanya disebutkan tanggal project mulai, tanggal project selesai. Tapi kalau di project plan ini lebih disebutkan lagi eh, schedule-nya dari mulai Juli misalkan sampai Desember. Nah, kemudian nih contoh work breakdown structure. Eh, Misalkan dari yang sebelumnya nih ada kick off meeting, nanti pengadaan misalkan pertemuan pertemuan awal, nanti di sini sebenarnya lebih dijelaskan lagi ini kapan waktunya, kemudian analisa kebutuhannya kapan, membuat rumusannya kapan, berapa hari misalkan, membuat materi kick off meeting berapa lama dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya milestone, ya, atau ada yang juga menyebutnya sebagai tanggap project. Ya. Jadi milestone ini sebenarnya kegiatan-kegiatan yang penting ya sebenarnya menjadi satu apa namanya penanda untuk membantu identifikasi aktivitas yang diperlukan. Nah, misalnya kalau di dalam pengerjaan proyek itu ada tanda tangan pelanggan atau misalkan kontrak atau penyelesaian produk tertentu gitu ya, atau penyelesaian modul tertentu gitu ya. Kemudian pekerjaan terkait proses penting seperti biasanya ada rapat tinjauan manajemen dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ini mengenai sequencing activities and dependencies ya. Jadi urutan aktivitas dan ketergantungannya. Jadi dependencies atau ketergantungan satu aktivitas ini terkait dengan urutan kegiatan atau tugas dalam proyek. Misalnya suatu kegiatan itu harus diselesaikan eh, s-
akan dilakukan misalkan sebelum kegiatan yang A selesai, atau kegiatan C akan bisa dilakukan sebelum kegiatan yang B-nya selesai, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah dependensi dari satu aktivitas. Nah, kemudian ada beberapa kategori dependencies di sini. Yang pertama adalah mandatory dependencies, ya, di mana ketergantungan yang melekat pada satu pekerjaan sebelum proyek yang lain selesai. Nah, ini juga biasanya disebut sebagai logika keras. Contohnya, kita tidak dapat menguji kode suatu suatu kode, ya, kalau misalkan di programming itu suatu kode itu tidak akan bisa diuji, tidak akan bisa dilakukan pengetesan sebelum kodenya selesai. Gitu. Atau UAT biasanya tidak akan bisa dilakukan sebelum pengetesan selesai. Acceptance test dari user itu tidak akan bisa dilakukan sebelum pengetesan. Kemudian yang kedua, discretionary dependencies. Ya, ini juga disebut biasanya sebagai logika lunak. Nah, ketergantungan ini definisikan oleh tim project itu sendiri. Ya, apakah satu kegiatan itu boleh dilakukan atau tidak, dan sebenarnya itu eh, bisa saling tergantung dan juga bisa tidak, gitu ya. Jadi bisa diparalelkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah external dependencies. Nah, melibatkan hubungan antar kegiatan project dan non-project. Misalnya instalasi sistem operasi baru dan perangkat lunak lainnya mungkin tergantung pada pengiriman perangkat keras baru dan pemasok eksternal. Jadi ini sangat tergantung dengan eksternal, ya. Kemudian yang terakhir adalah internal dependencies, yang melibatkan hubungan antara kegiatan dalam tim project. Ya, misalnya perangkat lunak itu dikembangkan oleh tim, mereka dapat membuat ketergantungan seperti melakukan pengujian unit sebelum pengujian sistem. Jadi unit bisa dilakukan sebelum sistem. Jadi ini juga sangat tergantung dari tim, ya, disepakati bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram jaringan atau network diagram, ya. Jadi kalau dilihat pada gambar ini ada ada poin 1, 2, 3 hingga 8, kemudian ada huruf di sini. Ada huruf A, B, C, D, E sampai J. Nah, huruf A ini mewakili kegiatan dengan dependensi yang diperlukan. Jadi kalau kita lihat eh, huruf A itu sama dengan 1, berarti durasinya sama dengan 1. Kemudian D sama dengan 4, misalkan ini dianggap, misalkan D itu sama dengan 4 hari atau 4 pekan atau yang lainnya, tergantung definisi yang di yang diberlakukan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, D itu tidak akan dilakukan sebelum A itu selesai. Kemudian E tidak akan dilakukan sebelum B itu selesai. Nah, kemudian juga F tidak akan dilakukan sebelum B selesai. Dan begitu seterusnya, kalau kita lihat dari dependensinya, masing-masing saling terkait, ya. Ya, kita lihat yang G itu sama dengan 6 atau 6 hari, itu tidak akan dilakukan sebelum kegiatan aktivitas pada C selama 3 hari itu selesai dilakukan. Dan begitu seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang kedua adalah diagram prioritas atau precedence diagram method, ya. Jadi di dalam diagram ini satu kotak itu mewakili suatu kegiatan. Jadi teknik ini berguna untuk memvisualisasikan jenis hubungan waktu tertentu antar kegiatan. Nah, dari simbol-simbol ini ada 4 simbol, yaitu FS, finish to start, kemudian start to start, finish to finish, start to finish. Ini juga bisa dibuatkan dalam satu diagram, misalkan dalam satu project, ya. Jadi kalau finish to start berarti eh, task B itu tidak bisa dilaksanakan sebelum eh, tugas A itu selesai atau aktivitas A selesai. Nah, kalau start to start, kalau dari gambar ini, maka aktivitas B itu tidak akan bisa dimulai sehingga eh, aktivitas A itu dimulai juga, seperti itu. Kalau finish to finish,
Berarti di sini adalah tugas B tidak akan selesai sehingga tugas A juga selesai. Dan yang terakhir adalah start to finish. Jadi di mana tugas B tidak akan selesai sehingga tugas A juga eh, sehingga tugas A dimulai seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut metode jalur kritis atau critical path method ya. Di sini kalau kita lihat dari gambar ini ada satu jalur yang terpanjang melalui diagram jaringan dan memiliki jumlah slack atau float yang paling sedikit. Kalau dilihat di sini, eh, kalau dilihat dari gambar, path 1 yang digambar itu ada di bawahnya, di eh, bawah node. Jadi path 1 itu jalurnya adalah dari A, D, H, dan kemudian J. Kalau di jumlah, eh, lama harinya itu 1 tambah 4 tambah 6 tambah 3 yaitu 14 hari. Kemudian part B, B, E, H, J ini 16 hari. Kemudian part 3 itu dari C ke G, ke I, dan kemudian ke J. Kalau di jumlah totalnya 14 hari. Nah, di sini ada satu yang terpanjang ya, yaitu di part 2 selama 16 hari, yaitu jalur dari BEHJ. Nah, maka jalur yang terpanjang inilah yang disebut sebagai jalur kritis, gitu ya. Jalur kritis. Nah, eh, dengan mengetahui jalur kritis ini, seorang manajer proyek dan tim dapat menggunakan beberapa teknik pemadatan durasi untuk memperpendek jadwal proyek. Ya. Ya, salah satu tekniknya adalah dengan mengurangi durasi aktivitas pada jalur kritis. Ya, nah jadi jalur kritis ini yang ketika dalam satu proyek yang memang eh, idealnya itu diperhatikan oleh manajer proyek ya, sehingga ketika karena gini, kalau karena jalur yang terpanjang ini ketika terjadi pemuluran waktu ini bisa mengakibatkan atau berefek pada eh, lewatnya batas waktu penyelesaian pekerjaan ya. Jadi schedule-nya bisa terlambat. Nah, ini bisa mengakibatkan nanti timbul masalah seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa parameter-parameter yang perlu dipahami dalam penghitungan satu eh, satu jadwal tadi. Ada istilah yang pertama early start, ya waktu mulai paling awal, ya. Jadi waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai. Kemudian ada early finish, ya, atau waktu selesai paling awal, ya. Atau waktu paling awal suatu aktivitas dapat diselesaikan. Kemudian late start atau waktu mulai paling lambat, ya. Atau yang di sini diistilahkan waktu paling lambat suatu aktivitas dapat dimulai. Kemudian Kemudian ada late finish, ya waktu selesai paling lambat. Yaitu waktu paling lambat suatu aktivitas dapat diselesaikan. Dan yang terakhir ada istilahnya float atau slack. Adalah selisih antara waktu paling lambat suatu aktivitas dapat dimulai atau diselesaikan tanpa menunda proyek dengan waktu yang paling cepat aktivitas tersebut dapat dimulai atau diselesaikan. Ya, jadi terkadang dalam suatu proyek kita misalkan sudah tahu dia akan dimulai misalkan tanggal 5 sampai tanggal 7, tapi bisa juga dia dimulai tanggal 7 sampai 9. Nah, ketika dia dimulainya tanggal 5 sampai 7, berarti dia melakukan waktu proyeknya itu adalah early start. Tapi ketika dimulainya baru tanggal 7, maka dia mulainya late start. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini eh, ya, ini ada lagi parameter yang lain yaitu total slack, yaitu jumlah waktu maksimum suatu aktivitas dapat ditunda, tapi dengan syarat tidak menunda tanggal penyelesaian seluruh proyek. Nah, nah, ada rumusnya yaitu total slack sama dengan late finish dikurangi early finish atau total slack itu sama dengan late start dikurangi early start. Nah, kemudian ada satu lagi free slack, yaitu jumlah waktu maksimum suatu aktivitas dapat ditunda tanpa menunda waktu mulai aktivitas berikutnya. Rumusnya adalah free slack sama dengan early early apa nih?
IS, early slack, aktivitas berikutnya dikurangin dengan early finish ya saat ini seperti itu. Nah, ini contoh perhitungan dari free slack dan total slack. Ya, misalkan ini ada beberapa kotak di sini sebagai simbol di sini. Kalau di dalam kotak itu, di tiap kotak ada, kalau kita lihat di pojok kanan atas, ini ada IS, ada IF, kemudian ada FS, maaf, ada LS dan LF ya. Ini masing-masing menggambarkan early start, ya, IS-nya, kemudian early finish, kemudian late start, late finish. Nah, kalau kita lihat yang pertama di kotak paling kiri ini ada start ya. Start ini berarti ini awal mula suatu proyek berjalan. Kemudian yang A ya untuk sampai ke poin A atau satu kegiatan selesai pada titik A ini selama 5 hari ya. Jadi di A ini adalah ketika suatu aktivitas A ini dilakukan, ini ada early startnya 0, early finishnya 5 ya. Jadi sebenarnya ketika satu proyek ini misalkan aktivitas A ini dikerjakan sesuai dengan waktunya, misalkan dari mulai awal 0, maka nih early finish-nya dari mulai start 0 gitu ya. Selesainya selama 5 hari, berarti hari kelima selesai. Nah, tapi misalkan di sini padahal mulainya harusnya hari ke-0 gitu ya, tapi ternyata baru dimulai pada hari kelima. Nah, ini yang disebut dengan late start gitu ya. Ya, late start. Nah, kemudian selesainya berarti pada hari ke-10. Nah, ini yang disebut dengan late finish seperti itu. Nah, kalau yang B, yang di bagian bawahnya, ini di satu aktivitasnya dilakukan selama 10 hari, ini dimulainya tepat nih. Dari mulai hari ke-0 dilakukannya selesainya hari ke-10. Dan dia tidak mengalami keterlambatan ya di sini. Jadi jadi early late startnya dan late finishnya juga sama. Artinya di sini tidak ada keterlambatan seperti itu. Nah, berarti di sini untuk yang aktivitas ya aktivitas dari B ke C kalau kita lihat tidak ada float atau tidak ada eh, slack. Maaf, saya lanjut aja yang ke bagian ini nih, yang tugas A ya. Jadi tugas A ini memiliki 5 hari float yang seperti tadi kita bahas. Jadi harusnya dimulai pada hari ke-0 atau startnya di awal, tapi dia baru dimulai pada hari ke-5. Nah, maka tugas A ini memiliki 5 hari float atau total 5 hari slack seperti itu. Karena mulanya terlambat seperti itu ya. Tapi dia tidak tidak apa namanya dalam artian proyek ini tidak membuat jadwal terlambat. Tetap tidak membuat jadwalnya terlambat seperti itu. Baik, lanjut. Kemudian menghitung pre-slack dan total slack di sini. Ya, nah di sini untuk total slack ini ada rumusnya seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Nah, dari gambar ini terlihat aktivitas nih, aktivitas yang A, B, dan C. Bisa dilihat dari tabel di bawahnya. Nih, tabel di bawah ini kalau kita lihat dari gambar yang A, kotak A, IS, IF itu LS dan LF masing-masing 0,5 dan 5, 10 gitu ya. Sehingga kalau dari rumus total slack tadi ya, rumus yang ada di atas ini sebelah kanan, maka kita bisa cari total slacknya yaitu LF dikurangi IF yang hasilnya sama dengan 5 atau LS dikurangi IS hasilnya 5 juga. Nah, kemudian nanti untuk free slack-nya ya dari rumus yang di atas ini adalah 0 ya. Jadi aktivitas IS aktivitas berikutnya dikurangi aktivitas IF aktivitas saat ini seperti itu. Nah, selanjutnya di sini multitasking ya. Nah, seringkali dalam satu proyek kita mengalami yang namanya double project atau kadang-kadang kalau ekstrim sekali bisa 3 project gitu ya. Nah, tapi di sini untuk multitasking ini eh, kalau kegiatan itu misalkan satu orang itu mengerjakan beberapa aktivitas pada 2 project misalkan project A dan project B.
Maka di sini yang harus diperhatikan adalah eh, project manager atau PM harus memberitahukan biasanya kepada anggotanya mana yang harus didahulukan seperti itu. Karena ketika tidak didahulukan, ada kemungkinan nanti seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada rantai terpanjang dari suatu task itu ketika di rantai terpanjangnya itu yang mengalami pemoloran waktu, ini yang bisa mengakibatkan apa keterlambatan pengerjaan proyek seperti itu. Maka di dalam multitasking ini betul-betul harus diperhatikan mana yang tugas yang sangat urgent seperti itu harus segera diselesaikan. Ya. Untuk selanjutnya di sini buffer waktu ini juga dalam proyek sangat penting ya untuk di, apa ditambahkan buffer. Jadi biasanya kalau proyek itu dilakukan 4 bulan ya dalam satu apa kontrak, biasanya dalam proyek kita buat misalkan hanya 3 bulan gitu ya. 3 bulan proyek dari total waktunya seperti itu, sehingga ada buffer 1 bulan ketika terjadi suatu hal di mana proyek itu ternyata mundur, ini bisa diantisipasi seperti itu untuk penyelesaian permasalahannya. Nah, buffer itu bisa dibuat di akhir proyek ataupun disisipkan di aktivitas-aktivitas tertentu sehingga tidak mengalami kemunduran jadwal. Atau misalkan proyek itu tadi dikerjakan secara multitasking, bisa juga nanti proyeknya ini di dalam proyek-proyek di aktivitas-aktivitas tertentu yang agak dibuat buffer agak panjang sehingga dia bisa mengerjakan aktivitas pada tugas yang lain seperti itu. Kemudian ada program evaluation and review teknik atau disebut PRT, PERT, ya. Ini adalah manajemen project yang digunakan untuk menganalisis dan mempresentasikan tugas-tugas yang terlibat dalam menyelesaikan suatu project. Ya, jadi part ini sangat berguna untuk project yang kompleks dan memiliki tingkat kepastian yang tinggi, ya, di mana durasi aktivitas sulit diprediksi dan diprediksi dengan tepat. Ya, sebagai misalnya, eh, mungkin kalau yang di eh, suatu saat kita mengerjakan sesuatu, entah itu programmer, entah itu bisnis analis, entah itu sebagai analis atau desain dan sebagainya, ataupun di posisi yang lain, terkadang kita menemukan satu dilema, suatu aktivitas itu kita yakin bisa dilakukan misalkan dalam waktu 10 hari, 10 hari kerja atau sekitar 2 pekan. Tapi ternyata kita juga punya satu kecanggungan gitu. Kadang-kadang bisa jadi yang ditarget 10 hari itu ternyata terkadang molor gitu ya. Kalau saya sendiri pernah pengalaman eh, yakin suatu satu pekerjaan bisa dihasilkan atau diselesaikan dalam setengah hari. Ternyata mengalami kemoloran sampai 3 hari itu pernah terjadi. Nah, di sini maka ada istilahnya optimistic time, kemudian ada most likely time. Nah, di sini optimistic time itu adalah waktu tercepat yang mungkin menyelesaikan aktivitas. Tadi kalau kalau pengalaman saya dulu pernah mengerjakan itu berarti misalkan 1 hari. Tapi most likely time-nya itu ya itu misalkan yang apa namanya sebenarnya yang lancar itu 2 hari gitu ya. Nah, tapi tidak optimistiknya, oh mungkin ini bisa sampai 4 atau 5 hari. Nah, maka itu yang bisa kita hitung dalam satu perhitungan. Nah, jadi kita mempunyai rumusan seperti ini. Nah, ini satu contoh, misalkan di sini ada satu pekerjaan yang sebenarnya kita yakin nih, eh, sebenarnya secara umum bisa dikerjakan selama 10 hari. Nah, bahkan sebenarnya optimis nih biasanya bisa kurang dari 10 hari, bisa 8 hari, bahkan bisa 7 hari. Maka diambil, oh, saya punya waktu optimistic time-nya 8 hari. Gitu. Jadi biasanya 10 hari, optimisnya 8 hari, tapi dia punya pesimis time juga. Ini bisa jadi ada kendala-kendala tertentu tiba-tiba di luar perkiraan. Maka diambil optimistic pesimistic, eh, pessimistic time-nya adalah 24 hari. Maka dari rumusan ini kita bisa ambil rata-rata part-nya, yaitu setelah dihitung optimistic time ditambah 4 dikali most likely time ditambah pessimistic time dibagi 6.
itu sama dengan 12 hari kerja. Maka dia bisa menggunakan patokan ini. Jadi dia ambil untuk dijadwalkan adalah 12 hari kerja seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini, oh maaf, sebentar. Oh ya, lain-lain sini. Nah, eh, di dalam buku yang saya baca ini ada disebutkan juga tentang beberapa metode agile ya, seperti Scrum ya. Sebenarnya kalau di dalam dunia pengembangan aplikasi itu banyak atau enggak di dalam dunia yang lain. Tapi ya, misalkan kalau di pengembangan itu ada Rapid itu ya. Ada ada beberapa juga yang lain. Nah, ya sekarang yang banyak digunakan seperti Microsoft juga menggunakan Scrum ini juga variasi penggunaan waktunya ini lebih fleksibel ya. Karena di situ nanti ada Master Scrum, ada apa lagi? Ada tiga yang inti utamanya gitu ya. Ada produk gitu ya. Eh, Penanggung jawab produk, ada lagi yang satu lagi saya lupa itu ada Master Scrum, ada yang tiganya. Nah, nanti di aktivitasnya ada sprint-sprint yang dicatat dalam log-log seperti itu. Nah, kemudian pengendalian jadwal juga suatu yang sangat penting ya karena ketika jadwal itu tidak dikendalikan dengan baik, maka ada kemungkinan pemoloran waktu dan itu bisa bisa terkadang bisa terjadi konflik ya yang harus diperhatikan karena biasanya klien itu juga punya agenda tersendiri dengan waktu-waktunya gitu ya. Kemudian penggunaan tools. Nah, di dalam buku yang saya baca ini ada pembahasan sekilas mengenai penggunaan Microsoft Project. Dan jadi memang di Microsoft Project itu ada tools, ada fitur-fitur yang sebenarnya cukup membantu gitu ya untuk melaksanakan agenda project ya, penjadwalan project ya, baik dari sisi perhitungan waktu, kemudian ada juga bahkan sampai ke pendanaan gitu ya, pendanaan dalam artian misalkan eh, personalnya itu dalam satu hari kerja itu dapat upah berapa atau honor berapa. Kemudian kalau sekian hari itu berapa gitu ya. Jadi otomatis sudah terhitung. Nah, tapi ke pengalaman saya sendiri eh, biasanya kalau software untuk eh, master Microsoft Project itu kita kerja dua kali kalau harus membuat progress project untuk klien ketika project review seperti itu. Karena ketika project review tampilan dari Microsoft Project biasanya kurang apa ya, kurang visualisasinya itu kurang menarik gitu ya. Sehingga kadang juga menggunakan yang lain bisa menggunakan Trello atau menggunakan Blue gitu ya kalau yang saat ini ada seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak hal-hal yang keliru, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak Gerit ya. Ya, Pak. Jadi Makasih, Pak. scheduling dan timing ya itu merupakan hal apa itu yang sangat utama ya di dalam apa itu strategi menjalankan suatu project ya. Bahkan Iya, juga Pak. estimasi time-nya ya. Iya, Jadi kalau kita bisa memiliki suatu metode yang tadi disebutkan oleh Pak Gerit tadi ya, PERT ya, itu berarti kita sudah sangat powerful untuk mengestimasi keberhasilan daripada proyek ya. Karena proyek itu memang efisiensi dalam hal waktu ya. Timing itu berdampak kemana-mana, berdampak ke sumber daya, ke cost, dan macam-macam ya. Jadi inti daripada itu salah satu performance yang diukur di dalam proyek itu adalah waktu ya. Yang waktu itu memang, waduh, kita mengejar waktu itu dengan schedule yang sangat ketat ya. Jadi tidak boleh ada yang apa itu fail di dalam setiap unit ya. Karena kan semua itu terintegrasi. Semua terintegrasi gitu kan berdasarkan apa itu schedule yang terjadwal ya, schedule yang terprogres ya. Jadi kalau misalkan satu aja terhambat ya kan itu menghambat yang lain gitu ya. Menghambat yang lain seperti itu ya. Oke bagus ya. Jadi apa itu? Karena Zoom-nya ini cuma 40 menit teman-teman ya. oh, Setelah ini siapa setelah ini yang mau presentasi? Setelah ini siapa Pak teman-teman?
Kalau belum Yang ada, belum nggak siapa apa-apa. ya? Minggu depan ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Saya Oh belum, iya. Pak. Eh, Minggu depan ya, minggu depan nggak apa ya, biar nggak terlalu lama ya malam ini ya. Pak. Pagi ya. Oke, ini udah saya rekam ya. Minggu depan kita lanjutkan ya. Selamat berakhir pekan teman-teman semuanya ya. Bagus Pak Gerrit ya. Dan juga Iya, teman-teman terima semuanya kasih, kan. Pak. Ya, bagus semuanya ya. Oke, nanti kita kumpulkan semuanya videonya dan juga materinya ya. Ini saya rekam nanti saya unggah di grup ya. Selamat malam. Baik, Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Ya, Terima terima kasih kasih, Pak Pak Ucup. Ucup.